Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman, oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama menaikkan segala permohonan dan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan, bagaimana kita mengalami perkara-perkara yang besar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini terlebih dahulu kepada setiap saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia harus terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Puji Tuhan saudara, di dalam konteks ini kisahnya adalah tentang seorang keluarga nabi, di mana nabi itu sudah meninggal, lalu kemudian tinggallah anaknya dan istrinya. Dan istrinya ini pada waktu itu sedang ada dalam situasi yang sangat bingung. Kenapa saudara? Karena suaminya
meninggalkan hutang. Mungkin hutang karena penyakit yang diderita oleh suaminya sebelum meninggal, atau mungkin karena yang lain. Jadi waktu itu istri dari nabi ini sedang ada dalam situasi yang sangat bingung dan sangat terjepit oleh karena dia memiliki hutang. Dan yang terjadi pada waktu itu, dia tidak bisa membayar hutang, sehingga penagih hutang berencana mengambil anaknya untuk pengganti hutang tersebut. Artinya anaknya akan dijadikan budak. Bayangkan saudara, seorang ibu yang punya hutang kepada orang lain dan dia tidak bisa bayar hutang tersebut, sehingga anaknya yang akan diambil untuk menjadi budak pengganti hutang tersebut. Tentu saja situasi itu begitu menghancurkan hati ibu ini. Dan dalam situasi yang demikian saudara, kemudian dia datang kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan semua kisahnya. Dia ceritakan apa yang dia alami, bahwa suaminya sudah meninggal, bahwa suaminya meninggalkan hutang, dan bahwa penagih hutang sebentar lagi akan mengambil anak-anaknya untuk menjadi budak pengganti hutang-hutangnya. Jadi waktu itu saudara, dia menceritakan semua situasi yang dia alami. Dan kemudian Elisa bertanya kepada dia, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian berikutnya Elisa mulai bertanya, apa yang ada padamu? Saudara, melalui konteks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar prinsip-prinsip atau kebenaran firman Tuhan. Bahwa di samping setiap hari kita berdoa, setiap hari saya menopang saudara dalam doa, setiap hari kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita lakukan? Selain berdoa, apa yang harus kita kerjakan? Selain setiap hari kita merenungkan firman Tuhan dan kemudian kita mendoakan, menyerahkan segala pergumulan saudara, di samping itu dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita perbuat untuk kita mengalami perkara besar, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan? Saudara, di ayat 2 di sana Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian Elisa bertanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, pada akhirnya apa yang terjadi kepada perempuan ini? Dia mengalami mujizat, dia mengalami perkara besar. Dia akhirnya bisa membayar semua hutangnya, bahkan dia memperoleh berkat sisa untuk bisa dia pakai menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Mujizat itu sungguh dahsyat dan luar biasa dia alami saudara, sehingga hutangnya terbayar dan kemudian dia bahkan bersama anak-anaknya tercukupi segala kebutuhan mereka. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang pertama, Elisa memberi pertanyaan. Elisa mau supaya perempuan itu melihat apa potensi yang ada padanya. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Lalu perempuan itu berkata, tidak ada apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi waktu itu Elisa mengarahkan supaya perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Banyak kali orang berfokus keluar, saudara. Banyak kali orang menanti potensi yang ada di luar. Siapa yang akan membantu aku? Siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan memberi sedekah? Saudara, dalam situasi yang sangat sulit yang dialami perempuan ini, Elisa tidak berkata, ayo kita kumpulkan bantuan kepada perempuan ini. Dia tidak berkata begitu kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Elisa adalah dia mengarahkan perempuan itu supaya melihat potensi yang ada padanya. Dan pada waktu itu ketemulah satu potensi di mana ada sebuah buli-buli berisi minyak sangat kecil, saudara. Potensi itu seperti tidak ada gunanya, sampai-sampai perempuan itu nggak ada apa-apa. Perempuan itu berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya apa? Perempuan itu mau bilang, aku gak punya apa-apa, aku punya sebuah buli-buli berisi minyak, apakah gunanya ini? Tetapi lihat saudara, potensi yang ada itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang besar. Potensi yang kecil itu dipakai oleh Tuhan
untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan perkara yang luar biasa, untuk melakukan mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Saudara, hari ini dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, Tuhan mau saudara melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Dan Dia mau memakai potensi itu untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara tahu mujizat apa yang terjadi? Mujizat itu adalah ketika perempuan itu mengambil buli-buli itu dan menuangkan minyak itu kepada bejana-bejana saudara. Maka wadah itu penuh semua, bejana-bejana itu penuh semua. Dan minyak itu gak berhenti-berhenti. Bayangkan betapa dahsyat mujizat yang terjadi ketika perempuan itu bisa melihat potensi yang ada padanya. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara bisa melihat potensi yang ada dalam diri saudara, maka Tuhan bisa memakai itu menjadi alat untuk melihat, untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi hari ini lihat potensi yang ada pada saudara. Mungkin itu kemampuan, mungkin itu talenta, mungkin itu satu benda, satu barang, satu fasilitas, mungkin itu satu kapasitas, atau apapun bentuknya. Potensi itu Tuhan bisa memakai itu untuk melakukan mujizat yang besar bagi setiap saudara, untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Hari ini lihat potensi itu saudara. Sekecil apapun itu temukan. Sekecil apapun itu temukan potensi itu. Lalu yang kedua saudara, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang kedua saudara, yang kita lihat di sini adalah mengembangkan potensi itu. Artinya melihat potensi lebih jauh. Dan akan memakai potensi yang kecil tadi untuk mengembangkan potensi yang ada itu. Dengan melihat potensi yang ada lebih jauh. Artinya apa saudara? Potensi yang ada tadi, yaitu buli-buli berisi minyak, itu akan menjadi potensi yang besar ketika dia bisa melihat potensi yang ada di sekelilingnya, yaitu ada bejana-bejana tempat menuang buli-buli berisi minyak tadi. Sehingga ketika buli-buli berisi minyak itu dituang, minyak itu tidak henti-hentinya mengalir. Saudara, mungkin sebagai contoh, hari ini saudara bisa melihat potensi dalam diri saudara, tetapi potensi itu butuh pengembangan. Potensi itu butuh media untuk bisa dikembangkan. Butuh orang lain mungkin yang bisa mengembangkan potensi itu. Contohnya saudara, satu kali saya melihat wawancara di TV. Saudara tahu, tentu saja semua saudara tahu tentang ayam penyet. Saudara tahu, ayam penyet ini ditemukan dan hak patennya dimiliki oleh seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang melewati setengah bayar. Di mana ibu ini, menurut ceritanya saudara, ibu ini bosan dengan cara masak yang dia lakukan setiap hari. Lalu kemudian pada hari itu saudara, dia mengambil daging ayam, kemudian dia pukul-pukul itu, dan kemudian memasaknya, dan kemudian dia menyecapnya, dan dia merasa itu enak dan berbeda dari biasanya. Kemudian dia mulai tawarkan di kedai-kedai nasi saudara, dan akhirnya jalan. Artinya apa? Dia bisa mengembangkan potensi dengan melihat bahwa di luar sana ada potensi yang ada kedai nasi. Sehingga ketika dia taruh ayam penyet tadi di kedai nasi itu, akhirnya laris dan berkembang terus dan berkembang terus, bahkan seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara itu dikenal sekarang. Kenapa? Karena perempuan ini bisa melihat potensi yang ada di rumah, dan dia juga bisa melihat bagaimana mengembangkan potensi itu di luar. Dia melihat jejaring, dia melihat bagaimana supaya potensi itu bisa dikembangkan. Lihat potensi saudara,
dan lihat bagaimana potensi saudara itu bisa dikembangkan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat keempat, Elisa berkata kepada perempuan itu, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Kemudian Elisa berkata, tutup pintu, masuk ke rumah, tutup pintu. Apa tujuannya saudara? Supaya perempuan ini tidak terganggu. Mungkin orang-orang lain bisa melihat dari luar, orang-orang mungkin mulai berkata perempuan itu sudah gila atau apa. Ada pengaruh-pengaruh negatif bisa datang dari luar. Itu sebabnya Elisa berkata, tutup pintu, tutup semua pengaruh negatif. Kalau saudara mau berkembang, saudara harus menutup telinga saudara dari pengaruh-pengaruh negatif yang menjatuhkan saudara, mematahkan semangat saudara. Saudara tutup itu, saudara harus tetap maju. Kalau saudara mau maju, saudara harus tetap melangkah. Apapun yang melemahkan saudara, apapun yang mau menjatuhkan saudara, jangan mau jatuh, jangan mau lemah, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan saudara. Mari alami perkara besar. Selain kita berdoa, selain kita berseru kepada Tuhan, mari alami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Dengan melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, dan kemudian dengan menutup segala pengaruh negatif dari luar. Maka dengan demikian saudara akan melihat, saudara mengalami perkara besar, saudara mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan, mari alami mujizat yang besar dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Mari kita terus berdoa saudara. Puji Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka.
Tuhan kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan, campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan, jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anak-Mu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan, jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan,
dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu, Tuhan, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anakmu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anakmu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anakmu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anakmu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anakmu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anakmu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa,
Berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.